warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Selamat datang kembali di pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada video ini kita akan sama-sama belajar salah satu materi kelas 8, yaitu menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal solih. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh adalah perbuatan baik dalam pandangan Islam. Amal soleh berasal dari kata amilus, artinya segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran, serta As-Sunnah. Nah, antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanannya tidak ada artinya. Sebaliknya, amal soleh tanpa didasari iman yang benar, maka amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Jadi, iman dan amal soleh mempunyai kedudukan yang sama ya anak-anak, sama-sama penting, tidak dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, kita akan mempelajari dalil-dalil mengenai amal soleh. Anak-anakku, di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang amal soleh. Di antaranya yaitu Quran Surat Al-Asr ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali yang melakukan 4 hal, yaitu yang pertama, yang beriman kepada Allah, yang kedua, yang beramal soleh atau yang mengerjakan amal kebajikan, yang ketiga, yang saling menasihati untuk kebenaran, dan yang terakhir, yang saling menasihati untuk kesabaran. Kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudorot atau mendatangkan musibah atau mendatangkan kerugian baik bagi pelakunya maupun orang lain. Jadi anak-anak, setiap amal baik atau amal buruk meskipun sangat kecil tetap akan mendapat balasan yang adil dari Allah. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji sawi, dia akan melihat balasannya.
Selanjutnya adalah syarat suatu amal soleh akan sah bila. Nah, ketika kita akan melakukan amal soleh, maka ada 3 syarat anak-anak. Apa itu? Yang pertama adalah amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Jadi, kita harus tahu dulu ilmunya. Yang kedua, amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah. Nah, ketika kita akan melakukan kebaikan, ketika kita akan mengerjakan amal soleh, cek lagi niat kita. Apakah karena Allah apa bukan? Contohnya teman-teman, ketika teman-teman mau melakukan kebaikan, yang pertama kali dilakukan adalah niat itu karena Allah. Ada suatu contoh, namanya adalah Bayu. Si Bayu ini pergi ke pasar, lalu di pasar ada orang yang meminta-minta. Nah, si Bayu mengeluarkan uangnya kepada si pengemis itu. Tapi si Bayu memberikan uang karena dia tahu bahwa ada orang-orang yang melihatnya. Jadi ketika dia memberikan kepada si pengemis, maka dia akan dipandang sama orang-orang bahwa dia itu baik, bahwa dia ingin dipuji sama orang bahwa Bayu ini adalah orangnya baik. Nah, contoh seperti itu tidaklah benar ya anak-anak. Contoh seperti itu adalah tidak akan diterima amalnya karena niatnya bukan karena Allah. Niatnya karena ingin dilihat oleh orang lain. Jadi setiap apapun yang akan anak-anak lakukan, kebaikan yang akan dilakukan, amal soleh yang akan dikerjakan, yang pertama kali harus anak-anak lakukan adalah niatkan itu semua karena Allah. Ikhlas karena Allah, bukan karena siapapun. Dan syarat yang terakhir, yang ketiga, yaitu amal soleh itu hendaknya dilakukan dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Jadi apapun kebaikan yang akan kita lakukan itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh asal-asalan. 3 macam amal soleh. Yang pertama adalah amal soleh terhadap Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Contohnya adalah mendirikan sholat, membayar zakat, membaca Al-Quran, puasa, tidak meminum minuman keras, dan sebagainya. Yang kedua adalah amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya, memberikan senyuman kepada teman, bertutur kata yang santun, ramah terhadap tetangga, menolong teman yang sakit, dan sebagainya. Yang ketiga adalah amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, melakukan penghijauan, dan lain-lain. Anak-anak, selain 3 macam amal soleh tersebut, ada suatu amal kebajikan yang disebut amal jariyah. Kalian pernah dengar apa itu amal jariyah? Nah, amal jariyah adalah perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah dan mendatangkan pahala bagi pelakunya, meskipun ia sudah meninggal dunia. Pahala amal jariyah akan terus mengalir selama orang yang masih hidup masih dapat memanfaatkan hasil kebajikan yang ia tinggalkan di dunia.
Jadi contohnya ketika kita sudah meninggal dunia dan kita memiliki amal jariah, maka walaupun kita sudah meninggal, pahala kita akan terus mengalir karena kita memiliki amal jariah. Nah, amal jariah itu apa contohnya? Apa macamnya? Rasul bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang selalu mendoakan orang tua. Nah, di situ sudah jelas anak-anak bahwa amal jariah di sini yang Nabi Muhammad sebutkan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah contohnya, kamu beli Al-Quran, lalu kamu taruh di masjid, lalu kamu meninggal dunia. Nah, Al-Quran itu kan masih ada. Al-Quran itu dibaca oleh orang. Posisinya, walaupun kamu sudah meninggal dunia dan orang lain yang baca Al-Quran pakai Al-Quran yang kamu sedekahkan, itu akan mengalir pahala untuk kamu yang sudah meninggal dunia. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ketika kita berusaha untuk belajar. Kalau sudah belajar lalu kita amalkan, kita bagikan ke orang-orang. Nah, ketika kita sudah meninggal dan ilmu yang kita bagikan ke orang-orang tersebut diamalkan oleh orang tersebut, maka kita yang sudah meninggal ini akan mendapatkan pahala yang terus-menerus karena ilmu itu bermanfaat. Dan yang terakhir adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Waktu yang terakhir ini kita akan menutup dengan belajar manfaat beramal soleh. Seseorang yang beramal soleh akan memperoleh banyak manfaat sebagai berikut. Yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 9, yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Manfaat yang kedua yaitu diberi tambahan petunjuk. Hal ini sesuai dengan Quran surat Maryam ayat 76, yang artinya, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Manfaat yang ketiga adalah diberi kehidupan yang baik dan layak. Hal ini sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Manfaat yang keempat adalah dihapuskan dosa-dosanya. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Ankabut ayat 7 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dan manfaat yang kelima adalah dijauhkan dari kerugian di dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.
Jadi itulah manfaat yang diperoleh ketika kita beramal soleh. Mari teman-teman, mulai sekarang yuk kita melakukan kebaikan, kita mengerjakan amal soleh karena Allah Ta'ala, karena kita tahu betapa banyaknya manfaat itu untuk kita sendiri.